Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada siswa-siswiku kelas 12 IPS SMAN 1 COI Gebang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi perubahan sosial. Di mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang perubahan sosial, di mana perubahan sosial dimulai dari perubahan individu. Di mana saya menyuruh kepada setiap siswa-siswi untuk mencanangkan apa tujuannya setelah lulus dari SMAN 1 COI Gebang. Yang nantinya tujuan atau planning ini akan berkaitan dengan karakteristik dari perubahan sosial yang akan kita bahas. Oke, sebelum kita beranjak kepada sifat dan karakteristik yang akan kita bahas, kita terlebih dahulu akan memahami apa itu perubahan sosial. Menurut definisi lewat Charles Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpengaruh kepada sistem sosial yang di dalamnya ada sistem nilai, sikap, norma, dan lain-lainnya. Oke, perubahan sosial pada dasarnya memiliki dua sifat utama, progres dan regres. Progres dalam artian perubahan sosial itu berorientasi kepada kemajuan dan kepada arah yang lebih baik. Sedangkan regres adalah perubahan yang berorientasi kepada kemunduran atau kepada hal yang buruk. Tapi pada dasarnya antara progres dan regres itu seperti dua sisi mata koin, tidak dapat dipisahkan. Tergantung perspektif kita melihat sebuah perubahan sosial. Seperti contoh ilustrasi gambar ini menunjukkan petani yang membajak sawah dengan sapi beralih kepada membajak sawah dengan traktor. Di satu sisi ini bagian dari progres, dikarenakan perubahan sosialnya dalam artian ketika menggunakan traktor mungkin lebih efisien atau lebih efektif untuk membajak sawah. Tapi dalam satu sisi mungkin bisa saja disebut sebagai regres, karena ketika menggunakan traktor maka pencemaran lingkungan terhadap tanah, air di lingkungan sawah mungkin menjadi lebih tinggi. Jadi dua sisi antara progres dan regres akan selalu beriringan dalam sebuah perubahan sosial, tergantung dari mana kita melihatnya. Seperti contoh yang kedua ini. Ini adalah wilayah Israel yang di sebelah ini dari tahun 1946 sampai tahun 2000-an, di mana wilayah Palestina ini semakin mengecil dan wilayah Israel semakin membesar. Dari sisi kacamata Palestina, ini merupakan sebuah regres di mana wilayahnya dikuasai, kekuasaannya diambil alih. Tapi mungkin dari sudut pandang Israel, mungkin ini sebagai bagian dari progres karena mereka berhasil menguasai sebuah wilayah. Jadi tergantung sudut pandang mana kita melihat sebuah perubahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 karakteristik utama dari perubahan sosial. Perubahan sosial ini yang pertama dan utama, karakteristik utama didasari karena rasa ketidakpuasan dari masyarakat, rasa ketidakpuasan dari manusia. Dari ketidakpuasan, dari ketidaknyamanan dalam suatu kondisi akan melanjut kepada sebuah perubahan sosial. Manusia pada akhirnya adalah makhluk yang paling tidak puas, atau bisa disebut sebagai makhluk yang serakah. Ibarat kata ketika diberikan satu gunung emas, mungkin manusia akan berharap gunung yang kedua dan ketiga. Dikarenakan ketidakpuasan tersebut, justrulah akan melanjut kepada perubahan sosial, di mana mereka ingin memperbaiki kondisi sekarang yang mereka anggap tidak nyaman, yang akan mereka anggap tidak seperti yang ideal mereka harapkan, sehingga itu yang akan melanjut sebuah perubahan dari ketidakpuasan. Selanjutnya, perubahan sosial didasari juga karena adanya tujuan dan perencanaan. Dari ketidakpuasan tidak mungkin akan terwujud kepada sebuah perubahan sosial tanpa didasari oleh adanya tujuan dan perencanaan. Dengan adanya tujuan dan perencanaan ini, apa yang akan kita harapkan, apa yang akan kita tuju dari sebuah titik kondisi berubah, kondisi yang tidak puas menjadi ingin menjadi puas, akan lebih teratur dan terarah. Maka penting sekali untuk membuat planning tujuan agar kita dapat
mencapai sebuah perubahan sosial. Makanya di penugasan kemarin, kenapa saya menyuruh kalian untuk mencanangkan apa yang ingin dicapai setelah lulus SMA, sehingga ketika lulus SMA kalian sekarang sudah mempunyai planning-planning untuk mencapai tujuan setelah lulus SMA tersebut. Jadi tidak dadakan ketika mau semester 2 atau mau UN baru memikirkan masa depan kemana ya, tapi dari sekarang sudah dikonsentrasi. Seperti itu. Itu karakteristik perubahan sosial yang kedua. Yang ketiga, karakteristik perubahan sosial adalah manusia atau masyarakat itu selalu senantiasa beradaptasi. Dalam artian, manusia itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian manusia selalu berkembang. Seperti contoh ilustrasi ini, di mana ketika terjadi wabah COVID-19, manusia beradaptasi agar tidak terjangkit virus yang berbahaya ini. Manusia beradaptasi dengan menggunakan masker, dengan cuci tangan selalu, dengan selalu menjaga jarak. Itu bagian dari adaptasi manusia. Ketika manusia tidak bisa beradaptasi, maka tidak akan terwujud sebuah perubahan sosial. Jadi ketiga komponen tersebut, dari yang pertama ketidakpuasan, dari yang kedua punya tujuan dan rencana yang jelas, dan yang ketiga manusia senantiasa selalu beradaptasi atau menyesuaikan diri. Itulah tiga karakteristik utama dari perubahan sosial. Dari dua sifat dan tiga karakteristik tersebut, mari kita aplikasikan materi ini ke dalam sebuah contoh sosial. Sekarang kita coba lihat cuplikan video. Oke, silahkan disaksikan terlebih dahulu. Oke, dari cuplikan video tersebut, silahkan berikan analisis kalian di kolom komentar. Apakah ini bagian dari sifat tentang progress atau regress, atau di dalam karakteristik tentang tiga karakteristik utama perubahan sosial. Selamat mengerjakan, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.